Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fdartawanto, nomor BP 24101152610152 dari kelas SI5. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi mentah yang belum diolah atau belum memiliki makna tertentu. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau video yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dianalisis lebih lanjut agar menjadi informasi yang berguna. Manfaat dan fungsi data. Data memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun teknologi. Berikut adalah beberapa manfaat utama data. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan manajemen risiko. Yang ketiga, membantu penelitian dan pengembangan. Data juga memiliki fungsi sebagai berikut. Sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, digunakan untuk analisis dan penelitian. Yang ketiga, membantu dalam perencanaan strategi bisnis atau kebijakan. Yang keempat, menjadi dasar dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Selanjutnya, data terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, data berdasarkan waktu pengambilannya. Dan keempat, data berdasarkan sifatnya. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang data berdasarkan cara mendapatkannya terlebih dahulu. Di sini data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, misalnya hasil wawancara, survei, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, misalnya laporan, buku, jurnal, dan lain-lain. Dan yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Di sini data terbagi menjadi dua juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi, perusahaan, atau sistem tertentu. Contohnya, data penjualan perusahaan, data keuangan dan laporan laba rugi, dan data kehadiran karyawan. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi atau sistem yang bersangkutan. Contohnya, data pelanggan atau media sosial, data kompetitor dari laporan publik atau analisis pasar. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengambilan. Di sini data terbagi menjadi dua juga, yaitu data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu tanpa memperhatikan perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya, data jumlah penduduk berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dalam rentang waktu tertentu untuk melihat pola atau tren dari waktu ke waktu. Contohnya, data harga saham harian selama 5 tahun terakhir, dan data jumlah wisatawan ke Bali setiap bulan dari 2019 hingga 2024. Selanjutnya, yang terakhir yaitu data berdasarkan sifatnya. Di sini data juga terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi atau karakteristik. Contohnya, warna, rasa, opini, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau ukuran. Contohnya, seperti jumlah penduduk, tinggi badan, dan lain-lain. Sekian presentasi saya tentang apa itu data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.